Kami bersyukur Tuhan. Engkau berfirman, Engkaulah Immanuel, Allah beserta dengan hidup kami. Kami akan lalui di tahun ini dengan penuh harapan, sebab Engkau Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami menatap hari esok dengan penuh harapan, karena Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kami mau katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang setia bagi hidup kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Engkau yang bertata, Kau yang bertahan dalam kelemahan kami. Kau Engkau yang sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Mari katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel,
Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel, Kaulah harapan bagi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan selalu nyata. Kau harapan bagi kami Tuhan. Takkan pernah hilang harapan di dalam-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Janji-Mu bagi kami di tahun ini Tuhan semakin nyata. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan kami di dalam segala kesesakan kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, mari naikkan pujian ini sebagai doa kita di tahun ini. Kau kuatkan, Kau kuatkan kami bertahan Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Inilah pernyataan kami di tahun ini Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom, jemaat Abalov yang dikasihi Tuhan. Saya selalu berdoa setiap kita dalam sehat seutuhnya. Salam sehat seutuhnya. Jangan lupa pada setiap kita untuk memakai perlengkapan ini hand sanitizer dan juga masker. Ini menjadi proses kita bersama khususnya hari-hari ini. Saya juga ingin mengucapkan salam memasuki permulaan baru. Nah, hari ini kita akan belajar tema lanjutan dari khotbah Pak Doni dan Pak Petrus. Tema hari ini tentang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saya ingin mengulang sedikit beberapa bagian yang sudah kita lalui bersama sejak bulan Januari 2021 ini. Di situ dikatakan ayat yang menjadi apa? Ayat menjadi tema kita, suatu permulaan baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, kita mengatakan, belumkah engkau mengetahui? Jadi ada orang yang mungkin belum mengetahui. Kalau hari ini engkau sudah mengetahui, bersyukur. Kalau belum, mari kita terus berfokus mencari proses ini, suatu permulaan baru. Yesaya 43 ayat 19. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan proses kita sejak masa pandemi, supaya kita bisa tahu kenapa kita masuk permulaan baru. Kita mempercayai di masa pandemi ini, seizin Tuhan, pandemi bukan dari Tuhan, seizin Tuhan, Allah mengingatkan kepada kita untuk membawa kita, jemaat, memasuki bukan era baru, kembali pada prosesnya Allah, yaitu jemaat mula-mula.
Nah, jemaat mula-mula dimulai dengan jemaat keluarga. Dibangunnya melalui apa? Dibangunnya melalui komunitas sel dan pemuritan atau pembapaan. Nah, dalam proses ini kita mempercayai kita masuk suatu permulaan baru, era baru, musim baru, seperti yang disampaikan di dalam kitab Yesaya 43:19. Hari-hari ini kita belajar tentang bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, melalui firman dan doa. 2 minggu yang lalu Pak Doni bicara firman Allah. Minggu lalu Pak Petrus membicarakan tentang doa. Nah, kenapa saya katakan kita membangun hubungan dengan Tuhan itu melalui firman dan doa? Mari kita lihat kenapa. Supaya apa? Supaya dikatakan kita mengenal Allah kita. Supaya kita betul-betul tahu isi hati Tuhan, intim dengan Tuhan, relasinya dekat dengan Tuhan melalui firman dan doa. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan tentang pengenalan akan Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan. Apa sih untungnya? Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Daniel 11:32. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak, yang punya hubungan dekat, yang punya relasi dekat, yang mempunyai relasi dari firman dan doa, mereka akan tetap kuat dan bertindak. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah itu dalam 2 konteks Alkitab ini, Hosea dan Daniel mengingatkan mengenal Allah itu harus berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kita tidak boleh patah semangat. Jemaat tidak boleh merasa sulit loh kenal Tuhan, sulit loh membaca firman, berdoa, sulit. Itu alasan pekerjaan iblis untuk kita tidak mengenal Allah, ya. Alkitab mengatakan daging kita lemah, tapi roh kita kuat. Nah, roh kita kuat melalui firman dan doa, pengenalan akan Allah. Dan di sini dikatakan lebih dahsyat. Kalau kita kenal Allah, kita akan kuat, strong. Hari ini menghadapi masa pandemi, kenapa kau lemah? Karena kita gak dekat dengan firman Allah. Kita tidak punya persekutuan dengan doa, ya. Kalaupun kita dikatakan kuat di Daniel, bukan hanya kuat, dikatakan bertindak. Proaktif. Bertindak untuk apa? Bertindak untuk menjadi terang dan garam, mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Betapa dahsyatnya kata-kata pengenalan akan Allah itu. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi kuat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah. Saya ingin membagikan beberapa bagian firman Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Punya hubungan dekat melalui firman dan doa. Kita semakin kuat, semakin bertindak untuk menyatakan kerajaan Allah. Kita boleh menjadi terang dan garam, kita boleh menjadi berkat di situasi pandemi ini. Ingat, dalam situasi apapun, kita tetap menjadi berkat, terang dan garam. Ketika kita mau mengenal Allah, Yesaya memberikan masukan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan di Jemaat Apollo Bali, Yesaya 40 ayat 28 mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana kita supaya kita kuat dan bertindak. Nah, Yesaya 40:28 sampai dengan ayat 31 berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ya, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini mungkin kita lelah dan lesu dengan situasi pandemi. Kesehatan, ekonomi, hubungan pekerjaan, hubungan suami istri, masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, lingkungan kita, ya, masyarakat kita, mungkin membuat kita letih dan lesu. Tapi Alkitab mengatakan setiap kita bisa dikatakan mempunyai kekuatan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya engkau bisa kuat, bisa melakukan apa yang Allah mau dalam hidupmu, maksimal dalam hidupmu, khususnya hari-hari ini, kaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Nanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan di situ seperti burung Raja Wali. Nah, pertanyaannya burung Raja Wali itu apa? Saya akan menceritakan sedikit tentang burung Raja Wali supaya kita bisa mendapat gambaran yang disebut dengan seperti burung Raja Wali, mendapatkan kekuatan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu adalah binatang monogami, binatang yang setia dengan pasangannya. Ya, kita anak Tuhan harusnya setia dengan pasangan kita, bukan istri kita saja, bukan hanya jemaat lokal, tapi setia pada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah kita. Hubungan kita digambarkan sebagai suami istri dengan Allah. Nah, Raja Wali itu punya sifat monogami. Ya, yang kedua, Raja Wali itu matanya luar biasa, bisa melihat sekitar 1,2 mm dengan jelas. Mata saya itu -5,5. Saya buka, saya buram nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Wali 1,2 km. Ketika dia terbang tinggi, dia lihat ular gitu ya. 1,2 meter langsung terjun. Ularnya mau ditangkap. Raja Wali pasti tepat menangkap, ya. Nggak pernah orang Raja Wali terbang mau nangkap ular. Salah, ternyata dahan pohon. Nggak pernah. Ya. Raja Wali itu matanya tajam sekali. Dia bisa melihat ke depan. Jemaat, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan bisa melihat masa depanmu. Engkau bisa melihat masa depan istri dan anak-anakmu. Engkau bisa melihat masa depan pelayananmu. Engkau bisa melihat ke arah ke depan. Ya, kalau engkau bisa melihat ke depan, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, karena engkau bisa melihat proses kehidupan itu. Ya, ini penting kita bisa melihat kehidupan kita. Ini bukan masalah beriman atau tidak beriman. Ini masalah kita diberi proses dari Allah untuk melihat kehidupan kita. Untuk menjadi Raja Wali, tidak langsung jadi Raja Wali, ya. Dulu pernah ada cerita, burung Raja Wali, dia punya telur, telurnya diambil oleh petani. Burung Raja Wali ini dikumpulkan sama ayam. Memang telurnya lebih gede. Setelah menetas, Raja Wali ini dikumpul sama ayam. Sejarah mencatat, cerita itu mencatat ketika Raja Wali kumpul dengan ayam, dia tidak pernah bisa terbang. Aneh ya. Kalau dia lihat burung di atas, anak ayam, dia dikoskan, dirawat sama ayam. Si induknya ayam berkata, anakku, mari kita masuk, itu burung paling mengerikan. Itu gulung raja dari segala raja burung. Padahal dia Raja Wali. Sampai akhir matinya dia tidak bisa terbang. Raja Wali kalau mau terbang harus dilatih. Latihannya mengerikan. Kalau jemaat pernah melihat film seri Raja Wali, dia bawa ke terbang ke tinggi ya, kemudian dilepas. Dipaksa untuk terbang.
waktu mau sampai di darat dipegang sama induknya. Waktu dia dilatih terbang, mungkin anaknya teriak-teriak, "Mama, papa kejam, ya saya dilepaskan sendiri sampai saya diterjunkan." Tapi cerita tentang Raja Wali tidak pernah ketika mereka melatih anaknya mati, nabrak batu, nabrak gunung, nabrak bukit karena kecelakaan. Tidak pernah. Kita kan dilatih. Raja Wali itu binatang yang dilatih, trainable. Jemaat, kalau engkau bisa menanti-nantikan Tuhan, engkau bisa dilatih. Raja Wali itu kalau menghadapi badai, terbangnya makin tinggi. Aneh ya. Burung-burung kalau ketemu badai sembunyi. Raja Wali tidak. Ketemu badai, terbang mendekati badai, tinggi. Badai datang, dia makin tinggi. Badai datang, makin tinggi. Dengar baik-baik. Kalau mentalmu Raja Wali, ada badai, engkau tahu itu ada ujian untuk mengasah imanmu, mengasah pengharapanmu, mengasah kasihmu semakin bertumbuh mendekati karakter Kristus. Nah, ini mesti kita tangkap sama-sama. Dan yang dahsyat lagi, Raja Wali kalau mati pun juga dahsyat. Mau mati aja dahsyat. Dia terbang ke gunung yang paling tinggi atau bukit paling tinggi yang dia bisa tahu, di tengah-tengah dia lelah. Karena dia tahu waktunya sudah mau tiba. Kemudian di atas gunung itu dia hinggap. Kemudian dia melihat matahari. Dia berkata, "Matahari, saya mau mati." Burung Raja Wali mati. Makanya bangkai burung Raja Wali biasanya ditemukan di atas gunung, bukit atau lembah karena dia jatuh. Itu sifat Raja Wali. Ya, setia, ya, tajam, bisa melihat visi, ya, bisa melihat rencana Allah. Dia siap dilatih. Kalau ada badai, dia kuat, semakin kuat. Kekristenan semakin ada badai, anehnya semakin kuat. Dan luar biasa, matinya heroik, saudara. Matinya mati yang luar biasa. Menanti-nantikan Tuhan dalam konteks ini adalah kita menanti-nantikan Tuhan melalui firman dan doa kita. Pak Doni pernah mengingatkan kita di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1 dipertegas, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa bisa bersama-sama? Dan firman itu adalah Allah. Kalau saya mengatakan kita menanti-nantikan Tuhan, ya, supaya kita punya kekuatan, supaya kita mengenal Allah kita, supaya kita bisa berkomunikasi dekat dengan Allah, intim dengan Allah. Di dalam konteks kita berbicara di Yesaya, menanti-nantikan Allah adalah menanti-nantikan firman Allah. Nah, kalau menanti-nantikan firman Allah, ya, menantikan Allah melalui firman-Nya, artinya apa? Ini bukan sekedar baca firman. Dengar, bukan jalan. Wah, aku udah ikut Aba, Pak Beta. Bagus. 3 ayat, 2 ayat, ya, dulu 4 ayat. 1 tahun khatam, selesai. Bagus. Tapi kalau bacanya kayak baca koran, percuma. Kenapa? Menanti-nantikan Allah bukan hanya baca firman. Bukan hanya sekedar baca, kayak baca majalah, ya, baca novel. Baca novel masih mending, ya. Wadah tertawanya dulu kalau saya baca novel, baca komik silat tuh, ya, bisa didiskusikan masih mending. Tapi bukan sekedar itu, ya, bukan hanya sekedar kita membaca banyak pasalnya firman Allah, baik banyak pasal. Bukan hanya sekedar juga baca 1 ayat, ya, tidak benar juga, ya. Bukan sekedar Pak Beta saya sudah saat teduh, tidak. Tetapi menanti-nantikan Allah melalui firman-Nya adalah firman itu berbicara kepada kita. Ketika bersaat teduh, kita berdoa dan membaca firman. Ketika proses ini kita lakukan, membaca, kita berdoa, firman Allah, Alkitab, HP suci kita berbicara kepada kita. Saya ulang, berbicara. Kita menangkap apa yang disampaikan pembaca Alkitab ke dalam hati kita, bukan hanya pikiran kita. Kalau dalam pikiran diolah, bagus. Tapi dalam hati kita, sehingga menjadi sebuah tindakan.
Dikatakan di Lukas 7, engkau yang mendengar ya, dan melakukan disebut bijak, membangun kehidupannya di atas batu karang. Engkau yang mendengar loh, dan tidak melakukan disebut bodoh. Maaf, bahasa kasarnya gitu ya, bodoh sekali ya. Dan di situ dikatakan membangun seperti membangun di atas pasir. Badai hujan datang lenyap. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar. Kita membaca firman Allah, kita membaca Alkitab. Alkitab itu berbicara dalam kehidupan kita. Itu yang disebut menanti-nantikan. Pak Pita, melalui apa? Kita ketika membaca, kita bisa menangkap janji-janji Tuhan. Ketika saya membaca kitab Yesaya ini, saya tahu, wow, janji Tuhan, aku ini akan kuat. Aku ini akan bertindak. Perintahnya apa? Supaya aku menjadi Kristen Raja Wali, ya. Dan ketika saya membaca Yesaya tadi, saya diberi nasihat, ya, supaya apa? Supaya saya menanti-nantikan Dia, supaya saya merenungkan firman Allah, ya. Dan di situ saya juga belajar supaya saya tidak lelah dan tidak tidak lelah dan tidak menjadi lesu. Saya tidak mau kehilangan pengharapan saya, iman saya, kasih saya. Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau membaca firman Tuhan, pastikan engkau mendengar janji-janji Dia. Pastikan engkau melihat janji Allah. Pastikan engkau mengerti perintahnya. Pastikan engkau tahu nasihat apa ketika kita membaca dan dosa apa yang dinyatakan. Pak Bita, ada di dalam satu firman Allah, dosanya nggak ada, ya nggak masalah. Tapi pastikan engkau tahu isi hati Tuhan dan engkau mendengar. Ketika engkau membaca, ada sesuatu yang disampaikan. Bahasa kerennya ada message-nya. Ada sesuatu yang kita tangkap. Ada sesuatu yang menguatkan hati kita. Ada yang berkata, Pak Beta, yang menimbulkan damai sejahtera. Ya kadang-kadang, tapi ada kadang-kadang tidak. Ya, saya masih ingat ketika saya melakukan kesalahan, ya. Waktu itu saya tidak sengaja menabrak tas orang, ya, tas di parkir saya tabrak dengan mobil saya. Waktu itu Pak Petrus menasihatkan saya, ada tas yang ditabrak. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya melalui satu ayat, dikatakan orang bersalah harus minta maaf. Ya, dia katakan saya bersalah. Ya, saya tidak baca firman, tapi karena kebiasaan baca Alkitab kan kita hafal beberapa ayat. Dan Tuhan mengingatkan supaya minta maaf. Wow, ya, berdamai. Saya mesti minta maaf. Langsung saya tahu itu dosa. Itu sekaligus perintah yang mesti saya lakukan. Kadang-kadang ketika saya membaca Alkitab, dapat janji-janji Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan, kita akan kuat, kita akan bertindak. Nah, saya ingin memastikan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika engkau berdoa, ketika engkau membaca firman, saat teduh, pastikan engkau menangkap ini. Kalau engkau tidak menangkap janji atau perintah atau nasihat atau dosa, saya takut kita cuma baca koran Alkitab. Kita cuma baca novel Alkitab. Kita cuma mendapatkan inspirasi. Ini bukan inspirasi. Ini masuk di dalam hati kita. Menguasai pikiran kita. Menguasai perasaan kita. Kemauan kita. Sehingga kita melakukannya. Itulah yang disebut orang bijak, disebut membangun di atas batu karang. Hidupmu dijamin Alkitab. Bukan saya menjamin, Alkitab yang menjamin akan kuat. Di dalam kehidupan saya ketika badai ada, tekanan ada, itu adalah ujian kenaikan kelas buat saya. Amin. Waktu kelas 6 SD dapat ujian. Biasanya kalau SD kan marah-marah ya. Wajan. SMP ngomel-ngomel juga. SMA masih ngomel dikit. Waktu saya mahasiswa cari ujian. Kenapa cari ujian? Supaya cepat selesai kuliahnya. Ya, ngambil mata pelajaran
24 SKS, 28 SKS supaya cepat selesai ya. Betul? Nanti S2 juga sama. Ujiannya kita nggak ngomel-ngomel, nggak pernah saya dengar orang S2 ngomel-ngomel. S3 apalagi ya, kecuali S-teler aja ngomel-ngomel ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan. Sebentar saya akan ajak kita berdoa. Sebelum kita berdoa, pastikan kita menangkap firman Tuhan ini. Nanti diskusikan di dalam kelompok kita, dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Apa yang Tuhan ingin nyatakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kau menanti-nantikan Tuhan, hidupmu digambarkan seperti Raja Wali. Ya. Sifat-sifat ilahi Allah akan nyata dalam hidupmu. Nah, pastikan kita punya waktu diskusi, ngobrol, santai, relaks ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, minggu ini, Engkau berbicara kepada kami melalui firman ini, menanti-nantikan Tuhan. Ketika kami mendengar, ketika kami belajar, kami ingin menjadi pelaku. Supaya kami disebut berbahagia, supaya kami disebut orang yang bijaksana. Berkati setiap diskusi kami, berkati setiap pembicaraan kami di dalam keluarga maupun dalam komunitas. Hari-hari ini anakmu berdoa supaya roh haus dan lapar akan firman Allah, kehausan dan kelaparan kebenaran firman Allah itu melanda di jemaatmu Abaloh Bali. Setiap kami dalam situasi hari ini, kami berfokus pada Allah, mencari Allah melalui firman dan doa, membangun kedekatan, keintiman pribadi kami dengan Allah, sehingga kami ketika kami intim dengan Tuhan, kami menjadi berkat buat keluarga, berkat buat komunitas sel, berkat dari kelompok pemuridan, berkat kelompok masyarakat yang Kau tempatkan kami dalam pekerjaan, di dalam profesi kami, kuliah, apapun juga namanya, sehingga kerajaan Allah dinyatakan atas kehidupan kami, keluarga, komunitas, jemaat lokal, Bali, dan bangsa-bangsa yang Kau berikan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.